Shalom Aleihim, saudara-saudara semua. Kita akan belajar tata bahasa Ibrani, dan sekarang ini kita akan belajar mengenai abjad Ibrani dalam pelajaran pertama ini. Abjad Ibrani itu terdiri dari konsonan. Ada beberapa konsonan, semuanya konsonan, tidak ada vokal. Dan untuk abjad yang pertama, itu adalah abjad yang ditulis seperti ini dalam huruf cetak. Ketika kita akan menulisnya dengan huruf tulis, ada aturannya, yaitu seperti ini. Kita bisa melihat dari urutan yang pertama, urutan kedua, dan urutan yang ketiga. Dan ketika kita tulis dengan kapur tulis di blackboard atau papan tulis, maka jadinya seperti ini. Dengan catatan, yaitu urutannya seperti tadi. Huruf yang pertama ini dinamai dengan huruf alef. Huruf alef itu bukan huruf A. Huruf alef itu adalah konsonan. Yang mana konsonan ini adalah konsonan tak berbunyi, seperti misalnya pada kata bahasa Indonesia saat. Antara A pertama dan A kedua itu ada bunyi perhentian atau bunyi hamsah, yaitu saat. Ya, antara A dan A itu ada perhentian ya tak berbunyi itu tadi, yang berhenti tadi itu. Nah, itulah yang disebut dengan alef, dalam bahasa Arab alif. Lalu huruf yang kedua itu adalah huruf yang ditulis seperti ini, dan ketika ditulis dengan tangan, maka ada urutannya, satu seperti melengkung begitu, dan yang kedua ke garis ke arah kiri, dan ketika ditulis yaitu jadinya seperti ini. Huruf ini ketika ada titik, atau nanti kita akan pelajari, yaitu yang dinamakan dengan dages nanti dalam pelajaran berikutnya. Nah, dages ini atau titik ini menjadikan huruf ini adalah huruf bet dan dilafalkan dengan bahasa Indonesia huruf B. Kemudian huruf yang ketiga, kemudian ketika titik itu tidak ada di huruf ini, maka huruf ini adalah huruf V atau huruf V. Kemudian huruf yang ketiga adalah huruf Gimel. Ketika ditulis, lihat proposisi dari kotak. Kalau alef, bet tadi itu berdasarkan kotak yang besar. Tetapi Gimel itu hanya setengah kotak ini. Hanya setengah aja. Yaitu ini aja ya. Ya, hanya setengah aja. Tidak sampai di sini. Tidak sampai. Nah, Gimel, ini namanya Gimel. Huruf ini namanya Gimel. Dan dilafalkan atau ditulis atau ditransliterasi dengan huruf G. Kemudian huruf yang keempat adalah huruf yang seperti ini dan ditulis dari kiri ke kanan, kemudian atas ke bawah di sebelah kanan. Ini adalah huruf Dalet dan dilafalkan seperti huruf D dalam bahasa
atau abjad Indonesia. Huruf selanjutnya adalah huruf yang ditulis cetak seperti ini, dan ketika ditulis dalam tulisan tangan seperti ini, dan kemudian ini. Ya, seperti ini ya. Huruf H. Dan ini adalah mewakili huruf H. Kemudian huruf waw. Seperti ini. Dan hanya setengah kotak saja. Yang pertama ini. Dan yang kedua ini. Huruf ini disebut dengan huruf waw. Dan mewakili huruf W. Huruf waw ini juga dapat menjadi vokal, yaitu biasanya itu disebut dengan matres leksionis. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Huruf waw itu dapat menjadi vokal U dan vokal O. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di pelajaran-pelajaran mendatang. Kemudian huruf seperti ini. Cara menulisnya juga setengah saja, setengah kotak saja. Dan ini ketika ditulis dengan kapur. Huruf ini disebut dengan zayin, mewakili huruf Z. Kemudian huruf ini, nulisnya seperti ini melengkungnya seperti bet. Tetapi kalau bet tambahannya begini, kalau khat itu tambahannya turun ke bawah. Ya, ini adalah huruf khat mewakili huruf KH. Ya. K itu tegas, tapi KH itu enggak tegas, seperti gitu ya. Kemudian huruf ini, cara menulisnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah huruf T, mewakili huruf T. Selanjutnya, huruf ini, ketika ditulis cukup di sini aja, hanya 1/4 di pojok kanan saja. Ya, seperti ini. Ini adalah huruf Yod, mewakili huruf Y. Kemudian, huruf Yod itu juga dapat menjadi vokal, seperti waw. Huruf Yod dapat menjadi vokal I dan E. Kemudian huruf seperti ini. Nah, ini seperti U atau C tetapi menghadap ke kiri. Ya, seperti ini cara penulisannya. Dan ketika ada titik, ini sama seperti yang bet tadi. Ketika ada titik, maka huruf ini adalah huruf kaf, mewakili huruf K. Ketika titiknya tidak ada, maka dia adalah huruf khaf, seperti khat pengucapannya. Mewakili huruf KH, seperti khat. Ini adalah khaf. Dan huruf ini memiliki bentuk akhir. Maksudnya bentuk akhir itu apa? Bentuk akhir itu adalah ketika dalam satu kata huruf akhirnya adalah kaf, dia tidak ditulis seperti ini, melainkan ditulis seperti ini. Lihat proporsinya, ini kotaknya ada di sini. Nah, ini ditulis melebihi kotak. Ya, seperti ini ya.
Nah, ini melebihi kotak. Kemudian, huruf ini adalah huruf lamet, mewakili huruf L. Selanjutnya, huruf ini sedikit rumit. Pertama, nulisnya begini, kemudian melengkung, dan nomor 3 kecil ke kanan. Ya, ketika ditulis ini gini, satu ini dari kiri ke kanan dulu, ke atas, lalu kemudian ini karena pakai ini ya. Nah, seperti ini, dan kemudian ada kecil. Ya, seperti ini. Ya, ini adalah huruf mem, mewakili huruf M. Selanjutnya, huruf mem ini memiliki bentuk akhir seperti huruf kaf tadi. Kalau kaf bentuk akhir pertama, ya ini bentuk akhir huruf kedua yang memiliki bentuk akhir. Seperti ini. Jadi pertama menulisnya dari atas ke bawah, lalu kemudian ya seperti ini ya. Lalu kemudian huruf seperti ini hanya ini aja, separuh. Tetapi berbedanya dengan waw adalah waw hanya sampai di sini. Tidak ada ini. Tidak ada yang ini ya, untuk waw ya. Tidak ada. Sehingga ketika ditulis ini, nun seperti ini. Nun ada lengkungannya, waw tidak ada lengkungannya. Perbedaannya begitu. Nun ini adalah huruf ketiga yang memiliki huruf akhir atau bentuk akhir. Yaitu bentuk akhirnya seperti ini. Lihat proporsinya, dia melebihi kotak. Ya, seperti ini. Seperti waw, kalau waw hanya berhenti sampai di sini. Ini waw. Ketika ini adalah nun, melebihi kotak. Kemudian huruf ini adalah samek, gampang sekali menulisnya dari kiri ke kanan dulu, kemudian baru melengkung kayak membuat huruf U. Ini adalah huruf samek, mewakili huruf S. Selanjutnya adalah huruf seperti ini, membuatnya seperti kayak huruf Y, mulai dari yang nomor 1 tadi, yang ini, ke sini, melebihi kotak, dan kemudian ditutup dengan ini, seperti huruf Y dalam abjad Indonesia. Ya, seperti ini. Ini adalah huruf ayin. Huruf ayin ini sama seperti huruf alef. Adalah huruf hamsah, huruf perhentian. Pada misalnya tadi saya contohkan kata saat. Untuk membedakan antara ini ayin atau alef, maka dalam transliterasi ini kalau ayin lengkungannya menghadap ke kanan, maka kalau alef menghadap ke sebaliknya, yaitu menghadap ke kiri. Kemudian huruf ini membuatnya dalam coretan 3 kali ini seperti kayak lengkungan bed. Lalu kemudian yang kedua ini ya hampir seperti bed, tetapi
kemudian diberi seperti helm ya, tutup helm gitu. Begini. Ya, seperti inilah. Nah, ini ketika huruf ini diberi titik, maka dia adalah huruf P. Dilafalkan P. P dalam bahasa Indonesia. Tetapi ketika huruf ini tidak memiliki titik di tengah, maka dia adalah huruf V atau huruf F. Ya, perbedaannya dengan yang bad tadi, kalau bad diberi titik itu adalah bad, tapi kalau tidak diberi titik, fat, V. P, kalau diberi titik itu P, kalau tidak diberi titik itu adalah V atau F dalam transliterasi Indonesia. Nah, bentuk ini memiliki bentuk akhir sama seperti tadi kaf, lalu mem, nun, kemudian P. Ya, seperti ini. Tinggal dipanjangkan aja yang tadi. Yang melengkung ke sini dipanjangkan aja ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu huruf ini hampir sama seperti huruf ayin. Ini ya. Huruf ini sama seperti huruf ayin. Cuman perbedaannya ini cara penulisannya. Satu, ini, lalu dua, dan kemudian tiga. Ya, seperti ini. Ini adalah huruf sade. Ya, kalau nggak bisa ngomong TS sade, itu bisa cade. Cade. Ya, itu mewakili huruf TS atau juga bisa C. Tapi C yang ada hembusannya, sade gitu ya. Nah, memiliki huruf akhir atau bentuk akhir. Bentuk akhirnya seperti huruf Y gitu. Tapi proporsinya tidak untuk kotak itu dia melebihi kotak yang ada. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf ini. Cara menulisnya ya ini seperti melengkung dulu lalu ke bawah. Ya, seperti ini ya. Maklumin aja karena ini gambarnya pakai mouse ya. Kebingungan. Ya, ini adalah huruf qaf. Dia melebihi kotak, ini proporsinya, melebihi kotak. Dan itu mewakili huruf Q, Ki. Kemudian, huruf ini seperti bat, tetapi kalau bat gini ada yang di bawah, ditutup dengan yang di bawah. Nah, ini hanya satu goresan aja, yaitu seperti ini. Tapi untuk bat, ini tidak bat, tidak ada, tidak dilanjutkan lagi dengan garis yang ada di bawah. Ya, seperti ini. Ini adalah huruf res dan mewakili huruf R. Nah, untuk huruf ini, sebenarnya titik-titik ini adalah tambahan. Huruf ini tidak ada yang di Ibrani langsung, hanya konsonan aja, itu hanya seperti huruf W aja. Yaitu seperti ini. Cara menulisnya adalah seperti membuat huruf U,
Kemudian ditutup, ya ditambahkan ini coretan di sini. Ya, ini yang kedua, seperti huruf W Indonesia. Ya, seperti ini. Nah, ketika diberi titik di kiri yang ini, dia mewakili huruf sin. Sin biasa, S-nya biasa, sin. Nah, ini bisa diberi ditransliterasikan dengan huruf S biasa saja, biasa. Gitu. Tapi ketika titiknya ada di kanan, seperti ini, maka ini adalah huruf shin. Dilafalkan, itu kalau bahasa Inggris biasanya dia mentransliterasikan dengan SH gitu ya. Misalnya dalam huruf shalom, atau dalam bahasa Indonesia shalom, ya sama ya, shalom. Ejaan Indonesia biasanya pakai SY, ejaan Inggris biasanya pakai SH. Yang titik di sini, di kanan, sebelah kanan. Ya, gini ya. Dan huruf yang terakhir adalah huruf seperti ini. Nulisnya ini seperti yang res tadi, tetapi diberi seperti ini, seperti head, tapi ada ini tambahannya, 3. Nah, ini adalah huruf tau mewakili huruf T. Nah, saudara-saudara, kita sudah belajar dari huruf-huruf dari alef sampai tau. Ya, abjad Ibrani terdiri dari 22 huruf. Huruf sin dan huruf shin mempunyai bentuk yang berbeda, tetapi keduanya merupakan huruf yang sama, sehingga dihitung satu huruf dan bukan 2. Abjad Ibrani pada bagan di atas, yang tadi itu, hanya terdiri dari konsonan saja. Juga termasuk huruf alef dan ayin. Ini penting ya, alef dan ayin itu konsonan. Karena teks Ibrani kuno hanya ditulis dalam bentuk konsonan saja, tanpa vokal, maka pelafalannya didasarkan pada tradisi lisan yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Sistem penulisan vokal baru muncul sekitar tahun 500 Masehi sampai 1000 Masehi. Cukup lama, berabad-abad untuk menemukan atau membubuhkan vokal pada konsonan-konsonan Ibrani ini. Sistem penulisan vokal ini diadakan dengan tujuan untuk melestarikan tradisi lisan tersebut. Teks Ibrani kuno yang tanpa vokal tersebut disebut teks tanpa titik, tanpa vokal, tanpa tanda. Gulungan-gulungan yang terdapat di sinagog-sinagog dewasa ini ditulis dengan tidak membubuhkan vokal sebagaimana kebanyakan buku-buku, majalah-majalah, dan surat kabar yang dicetak dalam huruf Ibrani modern sekarang ini. Penulisan yang dibubuhi vokal sangat besar manfaatnya bagi para pemula yang belajar bahasa Ibrani. Sistem vokalisasi akan kita pelajari dalam pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran kedua. Huruf pertama dalam abjad Ibrani itu adalah huruf alef. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bahwa huruf ini tidak sama dengan huruf A dalam abjad bahasa Indonesia atau huruf alfa dalam abjad bahasa Ibrani. Huruf A dalam abjad Indonesia maupun alfa merupakan huruf vokal, tetapi huruf alef adalah selalu sebagai konsonan. Tadi sudah saya sebutkan tadi. Huruf Ibrani selalu ditulis dari kanan ke kiri.
Maka huruf-huruf dalam abjad Ibrani dapat disusun sebagai berikut, yaitu dari kanan alef, bet, gimel, dalet, dan seterusnya. Dari kanan ke kiri. Tidak terdapat huruf besar atau huruf kapital di dalam bahasa Ibrani. Ya hurufnya ya seperti ini. Tidak ada kecil dan besar. Terdapat 6 konsonan, yaitu bet, gimel, dalet, kaf, p, dan tau, yang boleh dibubui titik di bagian tengahnya dan boleh juga untuk tidak dibubui. Titik di tengah huruf dari 6 konsonan tersebut disebut dagis lene. Biasanya diperlukan titik tengah jika salah satu dari ke-6 konsonan tersebut di atas sebagai konsonan yang terletak di awal kata. Ini sangat penting, nanti kita akan pelajari lebih lanjut dalam pokok dagis, yaitu ini adalah dagis lene dan huruf itu terletak di awal kata. Demikian juga ketika salah satu dari ke-6 konsonan tersebut di atas sebagai konsonan yang terletak di bagian suku kata awal dari suatu kata, maka konsonan ini pun membubuhkan titik di tengahnya. Untuk dapat mengingat ke-6 konsonan di atas dengan mudah, maka seringkali digunakan istilah begat kepat. Ya, sengaja ini ada huruf besar dan huruf kecil. Nah, huruf besar dan huruf kecilnya ini mewakili untuk B itu adalah bet. G mewakili huruf gimel. D mewakili huruf dalet. K mewakili huruf kaf. P mewakili huruf P. Dan T mewakili huruf tau. Yaitu ini berfungsi untuk supaya kita gampang menghafalkannya, yaitu begat kepat, be, bet, ga, gimel, begat, D itu dalet, ke, kaf, pa, p, dan yang keenam pat, t, ya terakhir t, yaitu tau. Pada pelafalan bahasa Ibrani modern, dagis lene itu yang terdapat di dalam huruf B, K, sama P mempunyai efek penguatan di dalam pelafalannya. Dan jika dari ketiga huruf tersebut tidak mempunyai dagis lene, maka ketiga huruf tersebut dilafalkan lemah. Namun ketiga huruf begat kepat yang lain, yaitu G, D, dan T selalu dilafalkan dengan suara kuat, nggak ada perubahan, baik yang menggunakan maupun yang tanpa menggunakan dagis lene. Sebagai contoh, B ada titiknya, maka ini adalah mewakili huruf B, sedangkan bet yang tidak ada titiknya atau vet itu dilafalkan dengan V. Kemudian kaf yang ada titiknya itu adalah huruf K, sedangkan huruf kaf yang tidak ada titiknya dia mewakili huruf KH atau khat, kaf, khaf gitu ya, bukan khat ya, khaf. Kemudian P yang ada titiknya dia mewakili huruf P, sedangkan P yang tidak ada titiknya
dia mewakili huruf F. Ini P, ini V. Terus untuk Gmail sama saja. G ya G. Tanpa titik ya tetap G. Dalet juga begitu. Dengan titik D, tanpa titik tetap D. Dan yang terakhir, tau dengan titik T, tau dengan tanpa titik juga tetap T. Ya, terdapat 5 konsonan yang mempunyai bentuk khusus jika diletakkan sebagai huruf akhir pada sebuah kata. 5 konsonan tersebut adalah sade, P, nun, mem, dan kaf yang memiliki bentuk akhir yang berubah. Sade jadi begini, P jadi begini, nun jadi begini, mem jadi begini, dan kaf jadi seperti ini. Sudah kita pelajari di masing-masing huruf tadi. Kemudian konsonan-konsonan ini yaitu alef, he, khat, ayin, dan kadang-kadang res itu diklasifikasikan sebagai huruf gutural atau huruf yang dilafalkan keluar dari tenggorokan. Karena seperti ya keluar dari tenggorokan ya, dilafalkan dari dalam tenggorokan. Untuk memudahkan penghafalan, maka digunakan istilah hea krea. He itu huruf H, A untuk alef, khat untuk huruf khat, res itu untuk kadang-kadang res tadi, dan A yaitu ayin. Beberapa konsonan itu diklasifikasikan sebagai huruf sibilan atau huruf yang dilafalkan dengan mengeluarkan bunyi desis. Konsonan-konsonan yang diklasifikasikan sebagai huruf sibilan itu adalah zayin, sade, sameh, sade, sin, dan shin. Kehadiran huruf-huruf sibilan tersebut membawa pengaruh yang besar bagi beberapa kata kerja. Nanti kita akan pelajari di kata kerja, masih lama ya. Ya, demikian pelajaran pertama kita mengenai konsonan-konsonan atau huruf-huruf atau abjad dalam bahasa Ibrani. Terima kasih. Toda.